Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah salatu wa salaman da'iman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Jumpa lagi bersama kami dalam keadaan sehat walafiat dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahi rezeki yang banyak berkah serta selalu sehat walafiat, jauh dari segala macam penyakit, terutama penyakit-penyakit berbahaya serta dari musibah yang lainnya, baik kita, keluarga kita, dan semua orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan membawakan kisah penuh hikmah ya, tentang para wali yang kaya raya. Ternyata wali itu, wali Allah, sufi itu tidak harus miskin, tidak harus kumuh, tidak harus berpenampilan ya seperti seperti orang gila, seperti tidak ya. Karena sekarang ya orang itu kalau lihat orang berpenampilan acak-acakan, pakaiannya tidak karuan ya, rambutnya gimbal, itu dikira wali ya. Itu tidak tentu. Wali itu adalah hatinya ya. Tolok ukur dari seorang waliullah itu adalah hatinya dan amalnya dan istiqomahnya pada ibadah, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukurnya bukan dia itu berpenampilan nyentrik kayak orang gila, rambut gimbal, pakaian acak-acakan, kotor, itu dibilang zuhud, bukan ya. Bahkan di Pasuruan dulu itu Ki Abdul Hamid itu selalu berpenampilan rapi, tidak mau pakai baju yang kotor, pakai baju yang tidak rapi, yang belum disetrika, tidak. Beliau itu selalu berpakaian rapi, dan padahal beliau diakui sebagai wali di zamannya. Bahkan para ulama mengatakan bahwa beliau adalah wali yang muttafaqun alaih. Para ulama sepakat beliau adalah waliullah. Nah, dulu ya di Hadramut sana di Yaman, negerinya para wali, itu para wali itu bahkan banyak yang berpenampilan sebagai orang yang kaya raya, sebagai pengusaha besar ya. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Qutub Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni Al-Idrus. Beliau seorang wali besar, wali kutub, puncak wali di zamannya. Tapi penampilan beliau tidak seperti orang gila, tidak seperti orang, maaf ya, pengemis yang kusut ya. Tapi beliau berpenampilan necis ya, berpenampilan glamor ya. Tapi glamornya bukan glamor pamer-pameran, glamor kayak selebriti, enggak. Tapi beliau ya berpenampilan ya bersih lah, bersih, enak dilihat. Padahal beliau ini seorang wali besar dan karomanya sangat luar biasa. Beliau di antara karomanya adalah beliau mampu menghidupkan orang yang mati, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Seperti dalam satu kisah, beliau ini pernah melaksanakan ibadah haji dan singgah ke rumah seorang wali kota, seorang pejabat yang mencintai beliau. Ketika itu istrinya mati ya. Kapan-kapan kita bawakan kisah beliau secara mendetail ya. Akhirnya beliau menghidupkan kembali istrinya yang sudah mati. Nah, beliau ini Habib Abu Bakar Al-Adni ini ya, di samping seorang wali besar, beliau juga pengusaha ya, berwirausaha ya. Tidak
ya maaf ya, tidak mengharapkan pemberian orang lain. Beliau bisnismen, ya bisnismen, orang yang pandai berbisnis. Dan ya dalam beberapa literatur yang kami baca, bisnis orang seperti beliau ini adalah kebanyakan adalah bercocok tanam, ya bercocok tanam, bertani. Kalau di sana itu kurma. Dari situ beliau menjadi seorang yang kaya raya, pengusaha yang sukses. Dikisahkan bahwasanya beliau itu kalau pergi melaksanakan sholat Jumat, berkhutbah di Masjid Jami Aden, beliau itu mengendarai kuda yang paling mahal di zaman itu, kuda paling mewah. Lantas ada yang mengatakan sepanjang jalan beliau itu dihamparkan karpet permadani untuk mengiringi beliau. Jadi beliau ini orang sukses ya, kaya raya, waliullah yang kaya raya. Beliau naik kuda yang paling mahal dan dihamparkan karpet untuk beliau. Dan beliau juga dikawal oleh murid-murid beliau, ya seperti ya orang kaya itu ya, seperti raja, sultan ya. Kalau istilah sekarang ini adalah sultan ya, the real sultan, miliarder, triliuner ya. Melihat pemandangan itu, ada seorang Yahudi yang fakir miskin, yang hidupnya susah ya. Yahudi ini iri melihat keadaan Habib Abu Bakar Adani yang kaya raya dan hidup mewah. Yahudi miskin ini pun berkata di dalam hati, ini Habib ini gimana, kok penampilannya megah, glamor gitu ya, padahal Rasulullah ya, Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwasanya dunia ini adalah penjara bagi orang Islam dan surga bagi orang kafir. Tapi nyatanya ini Habib ini kok penampilannya mewah kayak di surga, sedangkan aku Yahudi kayak di neraka, miskin ya, tidak punya apa-apa. Maka dengan kewaliannya, Habib Abu Bakar Adani ini membaca isi hati si Yahudi itu. Beliau mengkasyaf dan memanggil Yahudi itu, wahai Yahudi, kesinilah. Kemudian Habib Abu Bakar mengatakan pada beliau, kemudian Habib Bakar Adani berkata kepada Yahudi itu, wahai Yahudi, tahukah kamu bahwasanya dengan keadaanku ini ya, dengan kemewahan hidupku ini ya, ini hakikatnya adalah neraka bagiku, adalah penjara bagiku. Nanti di akhirat aku akan lebih nikmat, akan lebih glamor, akan lebih mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bagi kami adalah masih penjara. Kondisiku ini masih seperti di dalam penjara. Sedangkan kamu wahai Yahudi ya, kondisimu seperti sekarang ini itu seolah-olah surga. Nanti di akhirat kamu akan lebih susah, lebih menderita, lebih banyak mendapatkan siksaan-siksaan. Jadi nikmati saja hidupmu itu ya. Nanti kalau kamu tidak masuk Islam, maka kamu nanti akan mendapatkan siksa yang lebih banyak. Ya, itu kata Habib Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Idrus ya. Jadi seorang sufi, seorang yang menempuh jalan Allah, ingin menjadi waliullah, makrifat, mencari makrifat itu tidak harus harus hidup miskin, kumpul, lusuh ya, kayak orang gila ya, itu bukan jaminan ya. Seperti fenomena sekarang ya, orang rambutnya acak-acakan, kotor, itu sudah dibilang wali. Tidak pakaian, cuma pakai celana pendek ya, itu waduh, banyak yang percaya bahwa dia wali. Itu bukan jaminan, bukan jaminan dia itu seorang wali. Wali itu adalah orang yang istiqomah, orang yang takut kepada Allah ya. Dalam konteks sekarang adalah seorang yang ya lurus dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya. Demikian dulu ya kisah
yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.